Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kita berlimpah dengan syukur oleh karena kebaikan Tuhan, kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari yang boleh kita nikmati. Dan pagi hari ini kita bersama-sama menghampiri tahta kudus-Nya. Dan selamat pagi juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti ibadah streaming. Selamat pagi, kita ada di tempat yang sama, yaitu di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian, mazmur kita, ucapan syukur kita, persembahan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian baru kepada Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab kemana kami dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Jika kami mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemana kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat. Amin, haleluya Yesus Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Sungguh ya Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami tak dapat membalas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi
Sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Engkau gantikan kami Tuhan. Dimengerti sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Amin. Sungguh terlalu indah Tuhan, tak terselami dalam kehidupan kami Tuhan. Namun semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan, besar. Amin, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh keselamatan yang daripada-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Keselamatan yang sempurna yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang memberikan Yesus sebagai Tuhan kami itu. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti Engkau ya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh indah, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang mulia, sebab Kau Allah yang perkasa. Ajaib Kau Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat, percaya
kuasa. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sebab yang terpenting dalam ibadah ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu, Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu, sehingga yang lemah boleh berkata aku kuat, sehingga yang sakit boleh berkata aku sembuh, sehingga yang boleh saat ini sedang dalam Tuhan Yesus belenggu berkata, aku sudah dilepaskan, aku sudah dimenangkan, aku bebas, aku sembuh, aku menang oleh karena satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Woo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Yes, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, 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 yes. Woo! Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunggu. Boleh ambil kertas atau apa saja, sapu tangan atau apa saja, kibarkan sebagai lambang bahwa kemenangan sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah panci kemenangan kita. Panci kemenangan yang boleh berkibar oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Katakan, aku bebas. Aku menang. Aku sembuh.
percaya Engkau Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetap bersukacita dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap puji Dia, tetap sembah Dia, tetap percayai Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab tiada pernah kami meragukan kami Tuhan. Tiada pernah kami meragukan akan pemeliharaanmu, penyertaanmu yang begitu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap percaya dan kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau di sisi, Kau tetaplah penolongku. Lawat kami Tuhan, Walau 10.000 lawat kami. rebah di kananku, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit beri, mari kita pujikan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan akan menolongmu, kairosnya tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadir Tuhan, lawat kami Tuhan. Haleluya, mengalir. Aku butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Hadirat-Mu terus mengalir di tempat ini. Biarlah kami terus mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Abaku ya Bapakku.
Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu. Syakala baba 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 lawat kami. Syakala baba 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 baba. Yala baba 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 baba. Syakala baba 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 baba. Yala baba 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 baba. Syakala baba 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 baba. Yala baba 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 baba. Ya Roh Kudus, Syakala baba baba baba. Haleluya, haleluya, kami haleluya, haleluya, lawat kami, haleluya, ya Roh haleluya. Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melawat Kami setiap nikmati kami, hadirat-Mu. Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Kuat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Mengalir. Yesus Tuhan. Mengalir. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, glory, haleluya. Walau 1000 rebah Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di dalam nama Yesus. takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pemazmur katakan bahwa walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10 rebah di sisi kananmu, engkau tidak akan goyah, sebab engkau menolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. 10.000 rebah di kananku, Untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. sebab Yesus. Biarlah damai sejahtera itu terus mengalir dan mengalir. Amin. Urapan-Mu terus mengalir kuat di tempat ini. Hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, menjamah kami. Menjamah kami, memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami terima pengurapan itu. Kami terima pengurapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami untuk kami terus lebih mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom, apa kabar? Enggak ada suaranya. Shalom. Sehat. Puji nama Tuhan. Ada orang? Ada, pasti ada ya.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan di minggu yang kedua, gereja kita mengambil tema bertumbuh dalam kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu, di sebuah PAUD ada seorang guru mengatakan memberikan benih kedelai kepada anak-anak. Dia katakan bahwa anak-anak, kedelai ini, betul ya, kedelai ini kamu bawa pulang, kemudian kamu tanam, kamu perhatikan setiap hari bagaimana kedelai ini akan bertumbuh. Benar Bapak Ibu, anak-anak itu sangat senang melakukan itu, dan setiap hari anak-anak itu melihat dan memperhatikan kedelai yang ditanam. Selang beberapa waktu, ibu guru itu bertanya kepada anak-anak tersebut, anak-anak, bagaimana dengan apa yang kamu tanam? Namanya anak-anak, dia senang sukacita karena dia melihat benih itu mulai tumbuh, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bayangkan ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kita benih iman itu, memberikan kepada kita anugerah itu, dan anugerah itu bertumbuh, bagaimana sukacitanya dalam kehidupannya? Saya yakin dan percaya pasti Tuhan bersukacita melihat anak-anaknya bertumbuh karena kasih karunia Tuhan. Klik aja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia, kita akan membaca bersama dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 merupakan ayat nats kita di bulan ini. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya ngundang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 3:4. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 2 Petrus ini merupakan surat yang diberikan kepada jemaat diaspora yang tersebar dimanapun mereka berada. Petrus mendesak para pembacanya untuk bertumbuh dalam pengetahuan mereka tentang Yesus Kristus. Jemaat pada waktu itu dia tersebar di mana-mana. Tetapi Petrus ini memberikan surat penggembalaannya kepada jemaat yang mereka tersebar itu. Petrus rindu untuk terus mengetahui tentang Tuhan, bukan hanya berbicara tentang pemikirannya, tetapi tentang pengenalan secara pribadi antara orang percaya kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi pada saat itu, terjadi banyaknya penyelewengan ajaran-ajaran yang palsu pada waktu itu. Yang kedua, tentang berbicara tentang bagaimana pengajaran tidak ada kehadiran Tuhan yang kedua kali. Poin yang kedua, berbicara 2 Petrus tentang dia meyakinkan para pembacanya untuk memiliki pertumbuhan rohani dan menetapkan hati tentang panggilan dan pilihan supaya mereka teguh dalam panggilan mereka. Kita tahu bahwa Petrus pada waktu itu sebagai penjala manusia diajak Tuhan Yesus untuk menjala ikan, menjadi penjala manusia, meninggalkan masa kerjanya, meninggalkan pekerjaannya, dan dia mengikut Tuhan menjadi penjala manusia.
Dan kita tahu bahwa ketika Petrus selama 3,5 tahun pun dia menolak Tuhan, menyangkal Tuhan 3 kali. Fluktuatif, naik turun dalam perkembangan imannya. Tetapi karena perkenanan daripada Tuhan, dia tetap dikasihi Tuhan, dia diurapi dengan Roh Kudus, dan yang terjadi adalah 3.000 jiwa dimenangkan. Saudara, kalau dilihat di poin yang kedua ini, Petrus meyakinkan pembacanya, jemaat-jemaat diaspora itu, untuk dia menetapkan tentang panggilannya, untuk dia menetapkan imannya kepada Kristus Yesus. Sampai pada akhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun dia mati di salib terbalik, dia tetap meyakini bahwa dia mempercayai Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, yang ketiga berbicara tentang Petrus menegaskan kembali bahwa Tuhan akan datang dari surga dalam kemuliaannya. Dia melihat bersama murid-murid yang lain dengan 500 teman-temannya. Yesus naik ke surga dan akan turun ke surga dengan cara yang sama. Ini yang harus diperhatikan dan diberitahukan kepada jemaat diaspora dan pagi hari ini jemaat di tempat ini. Amin. Dan kita meyakinkan diri kita, iman kita, menumbuhkan iman kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus ya dan amin, yang menebus dosa kita dari harusnya kita dari hukuman kekal, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, selanjutnya saudara, klik aja. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh adalah aktif dan dinamis, semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi. Seorang fisikawan mengatakan bahwa hidup itu seperti naik sepeda. Kalau Bapak Ibu naik sepeda, misalnya Butet naik sepeda, dia naik sepeda jalan, kalau dia berhenti dia akan jatuh. Hidup itu seperti sepeda, ketika dia mengayuh dan memiliki tujuan, dia akan sampai kepada tujuan. Tetapi ketika dia berhenti, dia akan jatuh. Seorang fisikawan katakan seperti itu. Artinya hidup ini harus dinamis, hidup ini harus bertumbuh, hidup ini harus aktif. Katakan aktif. Loh, enggak ada suaranya, katakan aktif. Katakan dinamis. Katakan bertumbuh. Katakan kan kirimu, bertumbuhlah dalam Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang bertumbuh adalah aktif dan dinamis. Semakin dekat, semakin mengenal Tuhan secara pribadi, bagaikan kita naik sepeda motor dengan full tank. Kalau saudara pergi, misalnya nih, ada saudara saya dari Bandung, Pak Heri ini berangkat dari Bandung ke Solo. Beliau tahu bahwa tangki mobilnya itu kosong. Rasanya khawatir. Rasanya ini sampai apa enggak. Tetapi ketika beliau sebelum berangkat ke Solo, beliau masuk ke pom bensin, dia isi penuh. Dia yakin bahwa sampai di tempat mobilnya akan berlaju dengan baik. Kenapa? Karena full tank, saudara. Begitupun kita. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit boleh ada, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang akan tolong kita. Katakan amin. Enggak ada aminnya sih saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, kasih karunia. Kasih karunia yang pertama adalah suatu pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Yang kedua, pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima. Dan yang ketiga, pemberian tanpa membayar atau memenuhi syarat tertentu. Saya mau tanya kepada Michael atau Renaldi lah, Michael terus sih. Misal contoh,
Saya saja daripada mereka. Saya ini penjahat yang sangat jahat. Penjahat yang mendapatkan vonis bahwa saya divonis mati. Tetapi karena anugerah Pak Jokowi itu lihat, wah Musi ini penjahat dan dihukum divonis mati. Mau itu tanggal berapa, pasti kalau sudah mati pasti mati. Tetapi dia melihat Musi, kemudian dia berikan gerasi. Tidak hanya diberikan gerasi Bapak Ibu Saudara, saya diangkat menjadi anak. Menurut Bapak Ibu Saudara saya dapat anugerah enggak? Enggak ada suaranya. Menurut saudara saya dapat kasih karunia enggak? Kita ini yang tidak layak menerima keselamatan itu, diberikan keselamatan secara gratis yang berharga, yang sepenuhnya miliknya diberikan kepada kita. Itu anugerah yang luar biasa. Itu disebut karunia, kasih karunia. Kalau saudara perhatikan salib ini, kenapa Yesus tidak ada di salib itu? Karena iman kita bahwa dia sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kasih karunia ketika kita harusnya dihukum secara kekal, tetapi karena oleh anugerah dapat gerasi, diangkat menjadi anaknya, memperoleh anugerah yang luar biasa. Itu siapa? Itu siapa? Katakan saya. Saya dapat anugerah. Tidak ada suaranya, saya dapat anugerah. Apa ngantuk tuh saudara, apa dingin tuh nih hari ini? Enggak ya? Enggak ya? Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, klik, kita pasti menghargai. Benar? Kalau Musi yang tadi penjahat ini diangkat menjadi anak raja, anak presiden yang punya kekuasaan yang luar biasa, apakah Musi ini meninggalkan kekuasaan ini anaknya tetapi kembali kepada hidup yang lama? Enggak, no? Enggak kan? Karena ketika kita mendapatkan anugerah itu, ketika kita mendapatkan kasih karunia itu, saya yakin dan percaya saya akan menjaga karunia itu dengan sepenuh hati kita. Betul? Oleh sebab itu kasih karunia itu harus kita hargai. Kita harus mengerti dan benar-benar bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia itu adalah harga yang sangat mahal dan yang tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Amin. Seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan. Ini bahasa saya. Tetapi Yesus katakan, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Dia nangis, dia pergi keluar. Dia meninggalkan Tuhan Yesus karena hartanya banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perikop yang itu, anak muda ini dah rindu nih untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi dia tetap hidup dalam keduniawiannya. Dan yang terjadi dia meninggalkan. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang meninggalkan kasih karunia itu karena apa? Karena jabatan, karena keluarga, karena keuangan dan macam-macam. Tetapi pagi hari ini saudara, saya ingatkan saudara dan saya bahwa kita harus menghargai kasih karunia daripada Tuhan. Katakan menghargai. Kita benar-benar mengerti, ketika kita benar-benar mengerti bahwa anugerah itu harga yang sangat mahal, kita tidak akan mungkin meninggalkan atau menyangkal dia. Saudara kasih dalam Tuhan, keselamatan itu bagi kita dan saudara, bagi saya dan saudara sudah ada di dalam hati kita. Amin. Mengapa
Karena ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita, dengan keyakinan yang utuh, kita sudah mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu gratis, tetapi tidak otomatis. Harus ada iman. Klik selanjutnya. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah engkau memegahkan diri. Anugerah yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Contoh sederhana, saudara. Ketika kita bangun pagi, kita mendapatkan tubuh kita sehat, mendapatkan tubuh kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa menikmati hari itu. Apa yang saudara lakukan? Bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu hal yang biasa karena seluruh manusia menikmati. Beberapa hari ini saya mendampingi mama saya maupun ibu mertua saya di rumah sakit. Yang satu katarak, yang satu penyakit yang lebih berat lagi. Setiap saya mendampingi itu, yang nunggu untuk menunggu pak dokternya itu nggak cuma 1-2, saudara. Yang nunggu itu sampai ratusan. Pernah suatu kali mama saya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Kenapa? Karena antrinya banyak. Dari hal itu kita bisa tahu, kita bisa menghargai. Artinya kesehatan, betul ya? Sehat itu sangat berharga. Terlebih lagi kalau anugerah itu, kasih karunia itu bukan usaha kita. Itu bukan pekerjaan kita, tetapi itu pemberian daripada Allah. Kalau saudara memiliki kerinduan, memiliki satu kerinduan yang sangat, contoh, saya waktu itu dulu saudara, tahun 2001, 97 sampai 2001, saya punya motor itu FR80, Suzuki FR80. Saya sudah saksikan beberapa kali ini, ketika ayah saya meninggal, kami mengalami dampak ekonomi krisis moneter 98, sampai semuanya habis, mobil 3 habis, motor habis, tinggal 1 FR80. Ada kerinduan untuk punya motor yang lebih baik. Karena pernah suatu kali saya dengan istri sama Noel masih kecil, orang sampai lihat motornya, ini naik apa sih? Sampai ngelihat saudara, karena motornya nggak kelihatan. Jadi orang, ini motor, orangnya nggak ada sejalan. Kenapa? Nggak kelihatan motornya Bapak Ibu. Dari hal itu saya berdoa rindu untuk memiliki motor, dan Tuhan beri. Itu hal yang fana, hal yang biasa. Tetapi ketika kita hidup kita yang harusnya kita mendapatkan penghukuman kekal, selama-lamanya kekal, nih, sebab kasih karunia kau diberi keselamatan itu. Ya, jelas ya. Ini harus doktrin yang kuat ini Bapak Ibu Saudara, harus kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa iman itu merupakan bagaimana hidup kita sudah diberi anugerah daripada Tuhan. Klik selanjutnya. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Saudara,
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berkata Tuhan Yesus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa minta pertolongan daripada Parakletos. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali ketemu dengan orang yang hampir hidupnya dipanggil Tuhan. Tetapi ketika saya ajak berdoa, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, sulit itu, susah itu, tidak bisa ngomong itu. Ayo Pak, saya pernah diajak salah satu jemaat di tempat ini, Pak Pendeta bisa nggak bantu saya untuk mendoakan Pak Desa ini? Gimana Bu? Oh di Muwardi, baik. Saya datang ke sana untuk ketemu. Dia tahu kalau saya pendeta aja, dia sudah nolak. Apalagi saya ajak berdoa, tidak mau. Ada lagi saudara, beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk mendoakan seseorang yang sudah kritis. Untuk saya mengajak ngomong Tuhan Yesus, sulit sekali. Jadi ayatnya yang jelas. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Saudara bisa cek deh, bisa cek. Kasih karunia itu adalah pemberian daripada Allah. Kasih karunia itu bukan hasil usaha. Klik selanjutnya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya ingat ayat ini, oh saya paham ini. Jadi orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, dia nggak bisa berkata-kata dengan Roh Kudus. Untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri pun nggak ngerti. Contoh, dalam Alkitab jelas katakan bahwa ketika Yunus disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini musuh Israel nih, musuh bangsaku nih. Mereka sudah sangat jahat kepada bangsamu loh Tuhan. Untuk membedakan kanan dan kiri aja kamu nggak tahu loh Tuhan, mereka nggak tahu loh Tuhan. Masakan aku harus ke sana memberitakan hal ini kepada mereka? Tetapi Tuhan katakan tetap pergi yo. Yunus menolak saudara. Yunus menolak dan dia lari ke Tarsis. Orang yang tidak dipenuhi Tuhan oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa menyebut Yesus dalam hatinya. Sangat jelas ketika ada batasan antara hidup dan mati. Terlihat Bapak Ibu. Selanjutnya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Saudara dan saya diberikan free will, diberikan kehendak bebas. Kalau saudara dibentuk, diciptakan seperti robot, contoh Mbak Eli, ketika Mbak Eli datang ke rumah Pak Dimas, klik, ayo makan, baru makan. Klik, ayo tidur, klik, mandi. Gak seperti itu saudara. Gak ada apa? Ritme hidupnya gak ada. Tetapi karena kasih karunia itu kita diberikan free will, punya kehendak bebas, bisa menentukan ya atau tidak.
untuk menguji kita apakah kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah Tuhan diam saja? Enggak, saudara. Dia akan tolong kita dengan sepenuh hati kita. Darahnya pun diberikan kepada kita. Mas Yus hari Kamis khotbah, keselamatan yang Tuhan berikan itu utuh, sempurna, enggak separuh. Yakin, saya selalu meyakinkan dan selalu meyakinkan diri saya bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita tidak akan memberikan yang separuh. Betul? Tuhan memberikan yang seutuhnya. Amin. Mas Eli yang saat ini tangannya sakit dipulihkan seutuhnya oleh Tuhan. Ibu Mani yang saat ini mengalami sakit akan dipulihkan sempurna. Ini keselamatan dan kita harus imani, saudara. Karena dia adalah setia dan adil. Dia mau menyucikan hidup kita. Klik selanjutnya. Meskipun dosa kita semerah kirmisi, sekalipun dosamu semerah seperti kirmisi, akan menjadikan putih seperti salju, sekalipun mewarnai merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini janji Tuhan. Jatuh dalam dosa, Tuhan kembalikan kepada posisi yang semula. Kalau kita lihat seorang dalam perjanjian baru ada dua anak, satunya minta warisan dan dia pergi, satunya ada di rumah. Dua-duanya terhilang Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saya ambil sedikit aja. Anak yang hilang ini, anak yang pergi ke kota yang sudah menjual hasil warisannya, dia kembali kepada bapaknya. Ketika dia kembali kepada bapaknya, apa yang terjadi? Dia diberikan kasut, dia berikan cincin, dia berikan jubah, mengembalikan posisi yang semula. Meskipun dosamu semerah kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang sangat mengasihi hidup kita. Oleh sebab itu, poin yang pertama, hargailah kasih karunia itu. Hargailah anugerah itu. Poin yang kedua, yang terakhir. Haleluya, yang terakhir. Enggak ada yang senyum. Yang kedua, kita memberikan kasih karunia atau kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain karena kita sudah merasa lebih dahulu mendapatkan kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Saya sudah mendapatkan anugerah itu. Saudara sudah mendapatkan anugerah itu. Ketika saudara mendapatkan keselamatan, anugerah keselamatan itu, apakah saudara akan diam saja? Saudara perhatikan ketika Bapak Ibu Saudara lahir baru, saudara akan punya pandangan lain, punya kacamata lain bahwa banyak orang di luar sana butuh keselamatan. Betul ya, Bu Endang? Ketika sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan dirinya untuk dibaptis, Bu Endang memiliki hati, memiliki point of view, ini orang yang lain kok ingin kuselamatkan. Betul? Tidak hanya Bu Endang, yang lain pun. Dan kasih karunia itu, apakah Bu Endang diam saja? Saya yakin tidak akan diam saja, saudara. Beliau akan berubah, punya pemikiran yang baru bahwa aku harus selamatkan suamiku, aku harus selamatkan orang lain. Kenapa?
pandangannya berbeda, saudara. Punya pemandangan yang lain bahwa banyak orang diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah merasakan kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan, melakukan itu, kairosnya Tuhan itu harus kita jalankan. Karena ketika engkau gak menjalankan kairos itu rasanya gelo nih, gak omong gelo ya apa bahasa Indonesia, kecewa. Karena ada orang Bandung di sini sama orang Batak. Meskipun kakak saya ini sudah bisa bahasa Jawa. Saudara, perhatikan. Pernah suatu kali saya diundang untuk mendoakan yang sakit. Kebetulan ada waktu yang tidak tepat bertabrakan dengan waktu yang lain. Dan saudara, yang terjadi, dia sudah dipanggil Tuhan. Rasa hati saya itu, Tuhan, andaikan dia datang, saya mendoakan, mengundang Yesus, yang mau terima Yesus, saya yakin dia seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya gelo, saudara, saya kecewa hal itu. Kairosnya Tuhan itu tidak datang 2 kali. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara digerakkan hati untuk saudara membagikan kabar sukacita itu, jangan tunda-tunda. Kalau saudara tunda-tunda, nanti kecewa. Beberapa kali saya alami dan saya bagikan kepada saudara, supaya saudara ketika Roh Kudus menjamah hatimu, kabarkan kabar baik itu. Lakukan, saudara, lakukan, jangan tunda-tunda. Saudara, bicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia, yang pertama tadi menghargai kasih karunia, yang kedua kita juga harus membagikan kasih karunia itu kepada orang lain supaya semakin bertumbuh dan berbuah untuk Kristus. Beberapa waktu yang lalu Bu Ruth sharing dengan saya, Pak Musi bisa tolong doakan, saya akan mendoakan dan menginjili salah satu orang di daerah saya. Oh ya Kak, saya doakan, tetapi enggak pasti harus masuk gereja sini toh Pak Musi. Enggak. Betul ya Bu? Saya bilang enggak harus masuk gereja di sini. Yang penting adalah dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus kita lakukan. Saudara, berbicara tentang bertumbuh dan berbuah, di satu sisi kita meyakini bertumbuh dan berbuah secara rohani, di satu sisi kita juga bertumbuh dan berbuah secara jasmani. Yakini dan imani saudara, di tahun 2023 ketika kita mengeklaim tema tahun ini, terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Klaim untuk gereja di tempat ini, klaim untuk pekerjaan, klaim untuk usahamu, klaim untuk sekolahmu, dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku. Pemain musik silakan maju ke depan. Selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tuhan selalu menolongku, selalu seumur hidupku.
selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Menolongku, selalu menjaga Kau menjagaku Tuhan. akan terjadi Hadir, tanpa seizin lawat kami Tuhan, lawat kami ya Yesus. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjaga Kau menjagaku, Ia mengenyangkanku dan memelihara seumur hidupku. Tuhan selalu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku amin. dan memeliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kasih karunia, bertumbuh di dalam kasih karunia. Saudara dan saya mendapatkan anugerah yang begitu besar, hadiah yang terbesar, pemberian yang tidak ternilai. Oleh sebab itu saudara, yang pertama kita harus hargai dengan sepenuh hati kita. Kita harus berani bayar hal itu saudara. Karena anugerah yang Tuhan berikan itu cuma-cuma. Anugerah yang diberikan kepada kita itu anugerah yang sangat berharga. Jangan karena jabatan, jangan karena ekonomi, jangan karena yang lain engkau meninggalkan anugerah itu. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Bagi saudara yang pagi hari ini merasa bahwa apinya sudah mulai redup, datang kepada Tuhan. Kita minta supaya hati kita dibakar lagi, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala. Yang kedua, kita menghargai dan membagikan kasih karunia itu. Saya ngajak saudara untuk datang kepada Tuhan, berdiam diri 1-2 menit ke depan, berdoa kepada Tuhan, untuk Tuhan berikan roh yang baru, anggur yang baru, kirbat yang baru, supaya setiap kita mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala. Haleluya. Pemujian pujian ini, saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku,
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Firman yang baru. Berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami roh yang baru. Roh yang terus menyala-nyala melayani Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mengalilah. Terima kasih Tuhan. Berkati jiwa dan roh kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, perkatakan iman bersama saya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, pagi hari ini pagi hari ini biarlah Roh Kudus biarlah Roh Kudus menjamah hati kami, menjamah hati kami, memberikan kami hati yang baru, memberikan kami hati yang roh yang baru, roh yang baru, anggur yang baru, kirbat yang baru dalam hidup kami. hidup kami. Setiap harinya kami rindu untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Segala kebimbangan kami, Segala kebimbangan, segala keraguan kami, segala keraguan, segala kekhawatiran kami, segala kekhawatiran kami tolak di dalam nama Yesus. kami tolak di dalam nama Tuhan. Hari ini Hari ini aku memiliki aku memilih anggur yang baru, hati yang baru, kirbat yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terus menguatkan kami, membuat kami semakin berakar kuat, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati hamba-Mu Om Musi yang telah menaburkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya semakin luar biasa, Tuhan terus taruh hikmat-Mu untuk terus Tuhan boleh menjadi seorang gembala yang terus membawa domba-domba jemaat Tuhan di tempat ini semakin melekat kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami responi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan kita mau naikkan pujian, Aku Diberkati. Sisi setiamu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bangkit berdiri, kita lakukan tindakan iman ini ya. Kita lakukan tindakan iman ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk kita diberkati.
bagiku. Yes, haleluya. Amin. Katakan, aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang paling disayang Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini menjadi pernyataan iman kami bahwa kamilah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Terima kasih. Dan tidak ada satupun yang dapat membalas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bentuk persembahan ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk Tuhan terus boleh pekerjaan Tuhan di gereja ini semakin diperluas, semakin berkembang. Tuhan memberkati untuk setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Dan Tuhan pun tidak akan lupa, Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Dan yang belum bisa, Tuhan akan memberkati mereka. Kami percaya, terima kasih Bapak, berkati untuk hamba-Mu yang boleh mengelola keuangan untuk gereja di tempat ini. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan simak, bisa warta gereja. Mohon maaf hari ini multimed-nya agak trouble ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi.
Dan sebelumnya ada DIP, doa intim pribadi yang dimulai pada pukul 8.15 sampai dengan ibadah dimulai. Ibadah tengah minggu, ibadah hari Kamis jam 6 sore, monggo kita merasakan hadirat Tuhan. Ibadah pemuda milik Kristus setiap hari Sabtu jam 5:30. Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 pagi. Monggo semuanya saya undang untuk kita boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Untuk jadwal pelayanan minggu depan, WL-nya Saudari Feby, singernya Ibu Eli dan Saudari Putri. Sudah. Bentar, maaf ya. Untuk minggu ke-3, persembahan dan asyar Ibu Windy dan Ibu Wina untuk petugas persembahan dan asyar, petugas di depan. Demikian warta gereja sepanjang minggu ini. Walaupun mendung kita tetap semangat, amin. Tepuk pundak kiri kanannya, ayo semangat derek Gusti. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini juga sudah bergabung ada Ibu Marni yang kemarin kemo. Terima kasih Bapak Ibu, doanya semuanya Tuhan menyertai luar biasa sehingga pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, beribadah bersama. Puji nama Tuhan. Ada tambahan musik? Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara, tadi disampaikan oleh istri saya bahwa Ibu Marni sudah menjalani kemo yang pertama. Mohon doanya akan menjalani kemo yang kedua di tanggal 22. Besok hari Rabu ya, tanggal 15 akan evaluasi. Kiranya kita terus meyakini bahwa Tuhan itu membuat mujizat tepat pada waktunya. Amin. Mas Eli bisa maju ke depan, kita akan bersama-sama nutup doa nutup ibadah pada pagi hari ini. Saudara, satu lagi kabar baik, yaitu hari Minggu yang lalu Mbak Putri didoakan ya. Ya, kita semua mendoakan Mbak Putri dan ternyata Tuhan menjawab doa kita hari Senin ya. Senin atau Selasa itu pagi-pagi saya di WA 4:30 waktu doa pagi, Selasa. Doa pagi saya buka HP saya, Mas Bayu katakan, Musi mohon doakan istri saya mau melahirkan, perlu diinduksi. Nah, dia WA 1:30 malam, saya bukanya 4:30. Ternyata bayinya sudah lahir jam 3:30 pagi. Bayi itu kemurahan Tuhan dan itu kasih karunia daripada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Opa Ishak akan berdoa untuk Ibu Marni khususnya. Kiranya di proses-proses dan mujizat itu masih ada dan akan terus ada. Pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Imani Bapak Ibu Saudara bahwa Dia adalah pembuat mujizat dalam hidup kita. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang
membuka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau Membuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Yes Lord. Kami percaya Tuhan. Engkaulah Allah yang bagimu tidak ada barang yang mustahil. Laut pun engkau belah agar umatmu mendapatkan jalan untuk menuju tanah perjanjian. Engkaulah Tuhan pembuka jalan hidup kami. Sehingga jikalau ada di antara kami yang pagi hari ini menghadapi jalan buntu, jalan yang sulit, kami yakin percaya Allah berjalan di depanmu untuk membuka jalan. Demikian juga Bapa di surga, kami yakini bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan telah menjamah Ibu Marni. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Marni. Demikian juga Tante Christine, Tuhan engkau juga sudah menyembuhkannya. Dan juga Eli Bapak, engkau juga menyempurnakan kesembuhan tangannya. Tulang-tulangnya, urat-uratnya, saraf-sarafnya sudah dibolehkan oleh Tuhan sehingga dapat beraktivitas kembali, bekerja seperti sedia kala. Berkati saudara-saudaraku semuanya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini. Kami sangat menikmati, kami sangat diberkati oleh kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sehingga kami yakin dan percaya damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu terus mengalir dalam hidup kami, memberikan kekuatan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah bagi kami semuanya, sehingga di depan kami adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang penuh kebahagiaan, hari depan yang penuh berkat melimpah, hari depan yang penuh kasih sayang Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sebentar kami akan berpisah, sertai perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami terus rindu, haus, lapar, berharap untuk bertemu dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Haleluya. Putri Tuhan yang telah melahirkan, Bapak terus berikan kekuatan kesehatannya, ibunya sehat, baby sehat, dan semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga anak yang telah dilahirkan membawa kebanggaan, membawa sukacita bagi seluruh keluarga dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas kami. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan, bimbingan Roh Kudus atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Haleluya. Sugeng kundur, Gusti berkahi.